Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuatkan sebuah video tutorial menggunakan VirtualBox dan ISO Debian versi 12. Dan di sini pastikan kalian sudah mengunduh ISO Debian yang terbaru ya. Boleh terbaru, boleh yang versi 10 ataupun lainnya. Yang penting intinya kita akan melakukan sebuah instalasi menggunakan VirtualBox. Kita lihat yang versi aslinya. Di sini kita pilih download. Nah, download ini kita download itu adalah small installation image. Jadi silakan di-download aja. Nah, di sini saya sudah memiliki filenya. Saya taruh di sini ya. Saya letakkan di sini dulu. Bahan ajar Debian 12.11.0 AMD NetInch.iso. Caranya adalah klik new pada VirtualBox, kemudian isi nama Debian server, boleh nama siswanya, kemudian ISO-nya itu kita pilih other, terus dicari di mana letaknya. Di sini tempatnya adalah di Debian ini ya, folder ini. Kemudian skip unattended installation, kemudian bagian hardware sesuaikan dengan kemampuan dari fisik atau hardware yang dipunya spesifikasinya. Nah, ini cukup deh. Untuk harddisknya di sini saya pakai sekitar 42. Kemudian kalau udah finish, kalau sudah bisa dijalankan, klik start. Dan ini untuk VirtualBox-nya akan memulai mesinnya. Untuk pilihan ini kita akan memilih yang install. Kalau graphical install itu jenisnya adalah GUI, jadi ada interface-nya. Kalau install ini hanya terminal menggunakan keyboard. Untuk select language-nya, ini pilih bahasa Inggris saja. Kemudian lokasinya saya ganti ke other, kemudian Asia, dan kita pilih Indonesia. Back, other, Asia, dan Indonesia. Kalau untuk konfigurasi lokalnya boleh pakai yang US saja. Kemudian keyboardnya pilih yang American English. Silahkan tunggu sampai selesai. Berikutnya adalah proses untuk mendeteksi jaringan yang ada di komputer kita. Karena kita tadi setting networknya itu masih NAT, jadi nggak apa, dibiarin aja dulu. Karena intinya adalah kita akan melakukan sebuah instalasi Linux Debian. Untuk hostname-nya di sini saya isi Debian aja, kemudian di enter. Domain name-nya boleh dikosongin, kita belum konfigurasi domain atau DNS, di enter. Berikutnya adalah proses untuk membuat root password. Jadi membuat password untuk super user. Di sini saya isi aja 123. 123 juga diketik ulang. Kemudian ada nama full name untuk user baru. User di sini hanyalah user biasa, bukan super user atau root. Isi nama yang sama, kemudian passwordnya silakan diisi juga 123. Untuk city-nya atau kotanya kita pilih yang Sumatera Jakarta ya. Silakan tunggu untuk proses berikutnya. Oke, untuk yang ini bisa dipilih yang mudah, itu adalah guide atau ada panduannya. Pilih yang paling atas. Kemudian select this partition, di enter aja. Nah, di sini pilih yang ada home-nya, ada home partisinya dipilih. Nah, kalau udah, dia akan muncul 3 partisi baru. Itu ada primary, kemudian untuk sistem ya, kemudian ada swipe 1 GB dan ada home sekitar 30 GB. Kalau udah di finish. Untuk di sini izinkan akses untuk write, melakukan perubahan pada partisi hard disk. Proses instalasi the base system, silakan ditunggu. Oke, untuk proses berikutnya adalah konfigurasi the package manager. Di sini karena kita tidak akan melakukan scanning pada DVD atau ISO lain, di sini pilih aja no.
Kemudian untuk konfigurasi package manager pilih Indonesia. Mirrornya saya pilih dev.debian.org. Proxy tidak ada, di continue aja. Silahkan tunggu sampai dengan selesai. Berikut adalah proses untuk select dan install software. Nanti kita akan memilih beberapa GUI atau jenis desktopnya, tapi kita hanya akan menggunakan CLI atau yang standar installation aja. Jadi kita cuma pakai yang bagian terminal aja. Untuk popularity contest di sini kita pilih yang no. Kemudian untuk software selection, Debian desktop environment itu dihapus dengan cara menekan tombol spasi. Untuk jenis GUI-nya di sini kita tidak akan menggunakan. Cuma kalau misalkan kayak tampilan mau kayak Windows atau mau kayak Linux Mint atau Ubuntu ya silakan diklik dua ini nggak apa. Cuma karena kita nggak butuh hanya untuk server, kita pilih yang standar sistem utilities. Di continue aja atau di enter ya. Silakan tunggu prosesnya. Berikutnya adalah proses instalasi grup bootloader. Di sini kita akan melakukan konfigurasinya. Untuk installnya kita pilih yes. Kemudian kita akan memasangnya di /dev./sda atau secara otomatis. Berikutnya adalah proses menjalankan instalasi dan update grupnya. Dan yang terakhir adalah finishing the installation. Finish the installation complete. Instalasi sudah berhasil dan kita akan melakukan booting ke dalam sistem yang baru kita install. Di sini kita klik saja continue. Oke, proses reboot atau menghidupkan ulang. Kita pilih di sini Debian GNU/Linux. Silakan ditunggu. Oke, kita sudah masuk ke dalam tampilan awal untuk login. Di sini untuk tampilannya tidak ada, jadi hanya terminal seperti ini, hanya CLI seperti CMD. Untuk testingnya, kita masukkan user yang biasa ya, Wahyu tadi, kemudian passwordnya 123. Kalau misalkan salah berarti kayak gini, kita ulang, Wahyu P, masih pas 123. Nah, di sini adalah kita sudah login sebagai Wahyu. Tidak ada kursor di sini, jadi kita full menggunakan keyboard. Bisa dilihat dari tandanya itu dia bentuknya adalah dolar, tanda dolar. Nah, tanda dolar itu artinya user biasa. Kalau kita exit, kemudian kita masuk ke root, ini adalah proses untuk login ke super user. Masukin Debian loginnya root, passwordnya 123. Dan kita sudah login sebagai super user. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah apt install apt update. Ini adalah proses melakukan update untuk ke repositori yang baru. Sampai sini untuk proses instalasi sudah selesai. Terima kasih.